Baik, saat ini saya akan membuat setup untuk Accurate. Jadi yang pertama itu, step yang pertama itu untuk membuat database, setup di database itu kita harus buat data usaha. Nah, kita klik tanda plus tersebut, terus kita lihat di modul yang telah diberikan. Nah, di modul ini nama perusahaannya yang harus saya taruh adalah PT Surya Furniture. Kita taruh PT Surya Furniture. Di sini mungkin bisa kita tambahkan project. Nah, bidang usahanya itu kita pilih lainnya. Kita pilih lainnya, lalu kita klik buat data usaha. Nah, sudah selesai, kita klik lanjutkan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di bagian ini kita akan mengisi kategori usaha. Jadi di sini kita akan isi distributor. Nah, tanggal mulai data di modul tanggal mulai datanya adalah 31 Desember 2018. Jadi kita pilih 31 Desember 2018. Nah, untuk metode biaya persediaan kita menggunakan FIFO. Kita menggunakan first in first out. Jadi nama perusahaan kita adalah PT Surya Furniture, lalu kategori usaha adalah distributor, lalu tanggal mulai data adalah 31 Desember 2018. Lalu metode biaya persediaan adalah FIFO. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita uncentang, lalu kita klik selesai. Nah, selanjutnya kita pergi ke pengaturan, lalu ke preferensi. Nah, di sini kita akan melengkapi data-data yang masih kosong. Jadi kita akan mengisi nama PT Surya Furniture, kategori usaha distributor, distributor, lalu bidang usaha itu lainnya, lalu telepon. Kita isi telepon. Lalu kita isi faksimile. Lalu email. Nah, tanggal mulai datanya itu 31 Desember 2018. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Lalu kita ke alamat. Nah, di alamat kita isi sesuai dengan yang ada di modul.
alamat perusahaan, kota kabupaten DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, negara Indonesia, kode pos 14360. Nah, setelah itu kita akan melihat fitur, melihat apakah sudah sesuai dengan yang dicentang ini sudah sesuai dengan yang di modul. Jadi penawaran di bagian penjualan, di bagian perusahaan, multimata uang, pajak, itu kita lihat di beberapa pelanggan yang masing-masing menggunakan SE. Lalu perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN, pajak. Lalu tadi SGD di nomor 1, multimata uang. Lalu aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan, pencatatan aset. Lalu kita ke penjualan. Kita di sini FIFO sudah tercentang. Lalu kita ke penjualan. Nah, di penjualan ini kita melihat penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan sudah tercentang. Lalu retur penjualan sudah tercentang. Lalu komisi salesman, tenaga penjual salesman sudah tercentang. Lalu jasa pengiriman sudah tercentang. Lalu perusahaan memberikan syarat dan tenggat waktu pelunasan. Ini syarat pembayaran sudah tercentang. Lalu di bagian pembelian kita lihat bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian, pesanan pembelian. Lalu membuat PO, purchase order. Lalu dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Lalu ke persediaan. Di persediaan gudang, permintaan barang mengikuti gudang. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Ya. Lalu metode persediaan FIFO. Metode biaya persediaan FIFO. Nah, setelah semuanya sudah dicek, selanjutnya kita simpan. Kita pastikan lagi sudah terisi semuanya. Lalu kita simpan. Seperti yang kita baca di sini, jadi beberapa pelanggan pemasok masih menggunakan SGD atau Singapura Dollar dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, kita pergi ke perusahaan, lalu ke mata uang. Nah, kita lihat di sini mata uang baru Indonesian rupiah, baru rupiah. Nah, kita ke data baru, lalu kita klik, kita cari SGD, kita tambahkan Singaporean dollar, Singapore dollar. Setelah sudah muncul, kita simpan. Lalu setelah itu kita lihat di bagian sini sudah ada 2 rupiah dan Singapura dolar. Nah, setelah itu kita akan membuat gudang. Kita akan membuat gudang, di mana gudang punya 2, yaitu depan dan belakang, gudang depan dan gudang belakang. Kita pergi ke persediaan, ke gudang. Nah, kita lihat di sini. Di sini masih belum ada. Nah, di sini kita tambahkan depan dan belakang. Depan simpan.
dan belakang. Simpan. Terus kita lihat. Nah, di sini sudah ada depan dan belakang. Setelah itu kita akan import daftar akun. Kita ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Dan kita tutup data baru. Terus kita import data. Nah, kita import dari Excel. Terus kita klik pilih file Excel. Daftar akun. Open. Nah, di sini kita kemudian akan mengunggah daftar akun. Lanjutkan. Jangan lupa centang. Lalu lanjutkan. Dan kita tunggu data terimpor. Kita tutup. Nah, data sudah terimport. Nah, setelah data ini terimport, kita kemudian pergi ke persiapan data perusahaan. Nah, kita sekarang akan import barang dan jasa. Kita pergi ke import data, terus kita pilih file Excel, kita pilih daftar barang, lalu unggah. Kemudian lanjutkan, dan jangan lupa centang. Lalu lanjutkan. Setelah data berhasil, kita tutup. Terus kita kembali ke persiapan data perusahaan. Kita akan import data pelanggan. Daftar pelanggan. Terus kita unggah. Lanjutkan. Jangan lupa centang. Lanjutkan. Kita tutup. Setelah itu, kita pergi ke pemasok. Kita akan import data pemasok. Kita unggah. Lanjutkan. Centang. Lanjutkan. Kita tunggu data terimpor. Nah, setelah data berhasil diimport, kita tutup. Nah, setelah itu kita akan menambah kategori aset. Kita akan menambah kategori aset tetap. Kita pergi ke aset tetap, terus ke kategori aset, terus kita buat di data baru. Kita lihat di sini tanah. Kita copy tanah, simpan, lalu gedung, simpan, lalu kemudian peralatan, simpan. Kita lihat sudah ada gedung, peralatan, dan tanah. Selanjutnya kita akan mengimport aset tetap. Kita pergi ke aset tetap, lalu kita akan mengimport aset. Jadi kita tutup data baru, kita import data, import dari Excel, lalu pilih file Excel, kemudian aset tetap. Kita unggah, lanjutkan, dan kita tunggu sampai data terimport. Tutup.
Nah, ini sudah terimport data-datanya. Selanjutnya kita akan melihat daftar laporan. Nah, di daftar laporan ini kita akan melihat neraca indeks kontrol. Kita akan mengisi pertanggal itu 31 Desember 2018. Tampilkan. Nah, ini adalah balance sebelum proses akhir bulan. Sekarang kita akan membuat proses akhir bulan. Kita pergi ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih bulan Desember 2018. Nah, di sini seperti yang sudah dibilang, rate-nya itu Singapura dolar dan juga 9.800. Nilai tukarnya itu 9.800. Kalau sudah, kita save, kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke daftar laporan. Nah, di sini kita refresh. Terus kita lihat balance-nya itu 1773731. Kita lihat apakah sesuai dengan modul. Sesuai. Jadi seperti itulah kira-kira cara membuat setup di database Accurate. Terima kasih.